Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali bersama saya dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Forum News Network. Tanda-tandanya ini sangat jelas bahwa Anies Baswedan itu akan coba disingkirkan sehingga di Pilkada Jakarta nanti itu bisa terjadi kota kosong. Jadi nggak perlu susah payah untuk menghadapi Anies dan sinyal itu makin kuat ketika eh, Gerindra menyerahkan tiket di Jawa Barat kepada Deddy Mulyadi dan kemudian Golkar dan bersama dengan Ridwan Kamil itu dikembalikan lagi ke Jakarta gitu dan Kaisang yang tadinya juga sudah pamit mau menemani istrinya ke Amerika tuh tiba-tiba saja menyatakan dia sudah siap kembali untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Oke, saya akan ajak Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung yang saat ini berada di Paris untuk mendampingi atlet-atlet panjat tebing Indonesia yang hari ini mulai memasuki babak kualifikasi. Iya, saya menghindar sedikit dari arena pertandingan panjat tebing. Tetapi kita mesti lihat juga arena lain di Jakarta itu panjat kekuasaan dan kelihatannya akan ada jegal-menjegal di situ. Yang mulai terlihat polanya adalah Anies akan dihadapkan pada satu dilema bahwa dia tidak punya dukungan partai politik. Dan itu menunjukkan bahwa kompetisi tidak akan berlangsung di dalam Pilkada DKI Jakarta. Tetapi kita ingat bahwa keterangan-keterangan akademis, kritisi, para pengamat sosial mulai memperlihatkan bahwa memang ada kecurangan dimulai dari awal. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan seharusnya dibiarkan berkompetisi sampai dia betul-betul hancur bahkan atau dikalahkan. Tapi Anies kelihatannya akan diposisikan sebagai penantang yang tidak punya dukungan itu. Karena potensi Anies untuk bertanding di DKI itu adalah potensi yang secara klasik sudah dia buktikan. Nah, kita mau coba menganalisis sebetulnya apa yang terjadi dalam bangsa ini sehingga gagal untuk mengucapkan kejujuran dalam berpolitik itu. Buat apa menjegal Anies tuh? Kalau Anies mau dimasukkan dalam kotak sampah, tapi penantangnya itu akan dimasukkan penantang kotak kosong, sama aja kan. Jadi tidak ada semacam kegembiraan, apalagi semacam sportivitas di dalam pertandingan politik. Nah, kita mulai melihat gejala itu di dalam politik DKI. Dan orang akan mengingat lagi bahwa Pak Jokowi memang nggak kapok-kapoknya untuk mengendalikan demokrasi. Dan itu adalah memperburuk citra Indonesia di luar negeri. Ya, Bu Rocky, ini kan bukan hanya cara dari rezim Jokowi itu untuk menyingkirkan Anies yang akan menjadi batu sandungan tidak hanya pada pilkada ini tapi juga pada Pilpres 2029, tetapi juga sekaligus menyingkirkan PDIP karena PDIP tidak bisa mengajukan calon sendirian, ya calon gubernur dan calon wakil gubernurnya begitu. Betul, pola ini akan dipakai juga untuk memastikan bahwa hanya calon Pak Jokowi yang boleh menang di dalam Pilkada DKI. Demikian juga PDIP yang sedang dihalau karena menganggap bahwa PDIP akan jadi penantang utama dinasti Jokowi. Jadi buruk sekali bila politik diasuh dengan cara-cara yang tidak beradab. Kita tahu bahwa di daerah itu banyak tokoh bagus yang justru bisa menjadi penantang tokoh-tokoh yang diusung oleh kekuasaan. Tapi modal ekonomi mereka sangat kecil. Oleh karena itu mereka ingin supaya pertandingan politik tidak memakai parameter ekonomi, tapi parameter kapasitas berpikir, kapasitas konseptual. Dan mulai terbaca bagaimana cemasnya pemerintah menghadapi perubahan-perubahan mental, mindset di tingkat lokal. Nah, kita mau melihat ini sebagai pelajaran bahwa kekuasaan itu walaupun udah terengah-engah tapi masih pakai doping itu, dan dopingnya justru doping yang curang, yaitu membatalkan pesaing tuh. Kita mungkin tidak pernah melihat pola ini di zaman Orde Baru, kan Orde Baru memang menganggap bahwa siapapun yang bersaing dengan posisi-posisi yang diusulkan oleh kekuasaan itu pasti menang. Tetapi itu memang era ketika demokrasi dikendalikan atau bahkan dibatalkan. Ini di dalam periode Pak Jokowi ketika demokrasi sudah hidup justru balik lagi pada sistem pengendalian. Kita ingat masa mengambang itu dipakai sebagai cara untuk memenangkan pemilu di era Orde Baru. Masa mengambang artinya semua orang itu tidak diizinkan berpolitik kecuali 3 partai yang diciptakan oleh Orde Baru, yaitu PDIP yang belum jadi perjuangan, P3 dan yang mewakili partai-partai agama,
dan Golkar yang bahkan tidak disebut sebagai partai politik supaya membedakan dengan sifat partai yang selalu dianggap sebagai buruh. Nah sekarang ketika demokrasi sudah dihidupkan, justru Jokowi yang mulai memangkas dan mengendalikan politik. Nah kemampuan ini atau kemampuan buruk Jokowi ini akan dihitung orang sebagai kutukan pada demokrasi Indonesia. Saya kira ini Bung Rocky ya, bukan soal Anies atau soal PDIP, tapi cara-cara semacam ini, rezim ini yang mempraktekkan cara yang saya kira tidak layak, tidak patut ini memborong semua partai politik sehingga kemudian tidak memberikan peluang untuk kandidat lain yang maju, itu karena tidak ada cukup partai yang koalisi yang mengusungnya. Ini kan betul-betul merusak demokrasi dan ini menjadi concern kita bersama. Kita balik pada keadaan yang memungkinkan kita menumbuhkan harapan pada Indonesia tuh. Dan itu artinya harus ada semacam konsolidasi masyarakat sipil untuk mencegah politik berubah menjadi kepentingan dinasti. Kita ingin supaya sebut aja pers itu betul-betul memanfaatkan demokrasi sebagai satu-satunya arena untuk pertandingan politik. Tapi sekali lagi itu membutuhkan semacam kesadaran diri atau disebut aja satu radical break, satu pemutusan secara radikal dengan tradisi Jokowi. Kan itu yang kita inginkan juga dilakukan di era Pak Prabowo nanti. Tapi kalau Pak Prabowo tidak sejak sekarang memberi sinyal bahwa kalau politik masih ingin dikendalikan dengan misalnya mengadu seseorang yang potensial tetapi takut bersaing lalu dibuatkan pesaing bayangan, itu yang terjadi di Solo misalnya yang kemudian mau diulang di Jakarta. Apalagi kalau akhirnya kotak kosong ini ditampilkan. Tetapi sekalipun kotak kosong ditampilkan, kalau pers dan lembaga-lembaga masyarakat sipil itu mau melakukan fungsi kritik atau fungsi penyedaran, itu kotak kosong bisa menang di Jakarta. Ini kan gejala baru di dalam upaya kita untuk memperlihatkan bahwa kita masyarakat sipil mampu membangkang bahkan dengan memenangkan kotak kosong. Oke, baik. Bung Rocky, kan Pilpres kemarin sebenarnya kita melihat ada tanda-tandanya para akademisi, banyak juga tokoh-tokoh yang selama ini menghamba pada kekuasaan kan kemudian siuman kembali. Jadi kita bisa menyebut bahwa ada kesadaran kembali di kalangan civil society gitu ya. Jadi artinya apakah kemudian ini potensi ini itu juga akan muncul kembali semacam kesadaran dari civil society ini dalam menghadapi pilkada? Ya, keputusan-keputusan drastis memang mesti dibuat oleh mereka yang berupaya menghidupkan kembali demokrasi. Tapi kita mulai melihat bahwa partai-partai menjadi pragmatis. PKS yang mestinya mengambil sikap nilai dalam politik sekarang berubah menjadi pendukung kekuasaan. Demikian kalau partai-partai di Kim, ya udahlah, itu memang dimaksudkan untuk membackup pemerintahan baru dengan sistem dukungan pada apa yang diinginkan Jokowi. Tetapi masyarakat sipil harus punya cara berpikir lain. Mahasiswa terutama, buruh, kaum pekerja intelektual tuh harus sama-sama kita dorong supaya keterbukaan politik dimulai justru ketika Pak Prabowo mulai berpikir untuk menghidupkan kembali demokrasi itu. Jadi itu harapan saya tuh, dan kemampuan-kemampuan itu harusnya dibuktikan melalui peristiwa terutama di DKI, karena DKI adalah semacam sumbu kuat untuk menghasilkan kembali atau membakar kembali keinginan kita. Maksud saya membakar keinginan kita untuk menyalakan demokrasi. Dan kepentingan itulah yang saya kira ingin kita bicarakan terus. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi bagaimana nih peluang dari atlet-atlet panjat tebing kita ini? Kan sekarang ini sedang paceklik betul medali ya, karena baru satu medali, ini medali perunggu dari cabang bulu tangkis yang seharusnya kita harapkan menyumbang emas gitu. Ya, masih dari Paris tadi kualifikasi untuk masuk final nanti. Tapi ada semacam kepastian bahwa atlet-atlet Indonesia menunjukkan prestasi dan banyak prestasi yang terakhir dibuat. Tapi kita tunggu nanti besok supaya bisa kita pastikan bahwa Indonesia akan pulang membawa medali. Saya menganggap bahwa sportivitas atlet-atlet kita justru harus menjadi contoh dari sportivitas atlet-atlet politik di Jakarta. Baik, terima kasih Bung Rocky. Salam akal sehat. Salam akal sehat. 0%.